Donald Bebek tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina. Ya, kita bersama Donald Trump. Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina. Apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un Korea Utara membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, Presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, ayah, kamsia, kencong-kencong lah, kencai lah. Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Kalau Donald Bebek tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina, ya kita bersama Donald Trump. Dua kekuatan dunia, yang satu Rom, yang satu Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi kalah. Siapa yang mengalahkan? Persia. Tengok surat Ar-Rum. Hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan mengalahkan. Rom yang sekarang kalah, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan akan mengalahkan. Dan betul, menang Rom, kalah Persia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan. Dulu kekuatan barat Amerika, United States. Kekuatan timur adalah Uni Soviet, dipimpin oleh Cecep Gorbachev. Orang Jawa Barat itu. Kemudian Gorbachev tumbang, naik Boris Yeltsin. Yeltsin pun tumbang, pecah. Hikmah pecahnya Uni Soviet, merdeka 15 negara-negara yang sebagiannya Islam. Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Kampungnya Imam Bukhari, Tashkent, Bukhara, Uzbekistan, berdiri sekarang jadi negara yang makmur, negara termurah untuk jalan-jalan. Nanti insya Allah panjang umur kita jalan-jalan ziarah ke makam Imam Bukhari, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sekarang dunia terbagi dua, kelompok barat Amerika dan Eropa, kelompok timur Rusia, Cina, Korea Utara. Siapa saja yang berpihak kepada sini, ini akan marah. Berpihak ke sini, marah. Datanglah orang ini, dia berpihak ke Putin. Marahlah si Donald. Dijemput tengah malam di kamar tidurnya, sampai bininya pun tak tahu. Presiden Venezuela, rupanya dari tempat kita, Maduro. Tangkap, bawa. Sebenarnya Trump ingin ngasih tahu, siapa yang ikut Putin, awas. Dia sedang mau ngasih alarm lampu merah, awas. Dia sedang mau ngasih tahu, siapa yang ikut BRIC kemana? BRIC berarti ke sana, awas. Nah, bagaimana cara supaya menyeimbangkan ini? Pasang dua kaki. Ya, ikut BRIC, tapi juga ikut perdamaian Persia untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, nanti dia bisa copot. Nah, ini dari belajar hadis ke ilmu geopolitik ini.
politik. Apakah ada di zaman Nabi itu Kodam? Kodam itu kan komando daerah militer. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Dari kata khadam, al-khadam, orangnya khodim, pelayan. Jadi saya ini kan punya jin ini melayani saya, maka saya bilang, hati-hati Ustaz Somad, itu ada khadamnya itu. Jin itu melayani dia. Tolong bawakan aku ke Baghdad. Datang jin itu bawa sajadah. Nama jin itu Alauddin. Alauddin, karena payah orang nyebut Alauddin, Aladin. Disapu di dalam ceret, disapu ceret. Nah, keluar dia, berikan aku 3 permintaan. Kebetulan orang ini nyasar bertiga. Kata yang satu nih, antarkan aku ke Amerika. Yang satu lagi, antarkan aku ke Jerman. Tanya orang ketiga, kamu permintaan ketiga? Balikkan kedua temanku lagi. Balik lagi. Hah, kok balik? Memang kawan celaku. Apakah ada orang berkhodam ini di zaman Nabi? Hebat pertanyaan. Ini namanya Ratu Sabah, kerajaan Sabah. Di Riau ini pun ada Sabah, Sabah Au. Siap. Ini Sabah. Sabah ini di Yaman. Ini Sulaiman, Raja King Solomon di Palestina. Jarak dari Yaman ke Palestina ini 3000 km. Naik pesawat 3 jam. Datang burung hudhud. Kata burung hudhud, Sulaiman, aku melihat pasukan Sabah sudah datang. Nabi Sulaiman sudah tahu bahwa Ratu Sabah di jalan sudah menuju Palestina. Dia mau memberikan kesan yang luar biasa bahwa dia hebat kepada Ratu Bilqis. Dikumpulkan bala tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai pasukan tentaraku, siapa yang bisa membawa kursi Balqis sebelum dia sampai, kursinya udah sampai duluan, supaya ketika dia sampai dia terkejut. Wow, amazing, gitu dia. Siapa yang bisa bawa? Dikumpulkan. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Ini menunjukkan bahwa jin ifrit menjadi khadam, pelayan Sulaiman. Wa qala ifritu minal jin, berkata jin ifrit, apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum Sulaiman tegak, bisa kursi itu datang. Datang satu lagi. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki yang punya ilmu dari kitab. Apa kata dia? Ana atika bi, aku bisa membawakan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata kau berkedip. Mana yang lebih cepat? Jin ifrit atau manusia? Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip itu sampai. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Sekarang ada orang yang mau berkawan sama jin. Banyak. Siapa nama laki-laki itu? Asif namanya. Pakai shot, Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep. Inilah dalil orang berkawan sama jin. Kalau ditanya, kau kenapa berkawan sama jin? Itu Nabi Sulaiman boleh. Tipis setipis kulit bawang. Nabi Sulaiman berkawan sama jin. Jin itu ditunjuk kirinya. Kau
Kau ditunjuk jin itu. Saya waktu saya bawa almarhumah mak saya ke tablik akbar, pertama kali ditengoknya manusia macam semut. Balik dia ditanyanya saya, kau berkawan sama jin? Takut dia saya punya jin, lalu jin itu menarik hati orang ini supaya dia mau dengar ceramah saya. Ada kau berkawan sama jin? Tidak. Ada kau mengamalkan wirid-wirid ini manggil jin? Tidak. Kau sumpahkan kau berkawan sama jin. Karena atukku dulu melarang ayahku, ayahku melarang aku melarang kau. Jangan kau berkawan sama jin. Susah kau nanti mati, berbuka atap diganggu jin. Maka jangan berkawan sama jin. Tapi kan ada jin Islam Pak Ustaz. Sedang orang Islam aja Pak yang dipercaya, lagi jin Islam. Saya berapa orang Islam yang ngutang tak balik-balik. Kawan akrab tuh. Apalagi jin. Dia pula tukang mengeluarkan jin. Minjam duit tak balik-balik itu. Kau percaya sama jin? La ilaha illallah. Ini cerita Tuan Guru Jahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Malaysia. Cari di YouTube. Ada orang bawa duit merantau ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur hilang duitnya. Susah. Akhirnya dalam putus asaan, udah tak ada lagi harapan, putus sudah, datang bisikan, kau buka rumah makan, jual roti canai, amalkan ini. Dibukanya roti canai, laris selaris-larisnya, maju balik duit tadi. Habis itu datang lagi bisikan, pergi ke Masjid Demak, lihat nasabmu ada di tiang. Pergi dia ke Masjid Demak, ditengoknya macam yang diceritakan. Akhirnya dia mengaku keturunan Wali Songo. Habis itu pulang lagi, kau bacakan ini nanti kau, jangan direkam nanti sangka saya izin. Kau bacakan ini nanti kau bisa mengobati orang sehat. Dibacakannya, siapa aja datang sehat, pegang sehat, embus sehat. Sampai pada step ini masih baik. Buka roti canai, baik. Ziarah ke Demak, baik. Sampai mengobati orang, baik. Sampai pada mau garis finish, dia tak sembahyang. Ditanya sama Tuan Guru Jahid, kenapa kau tak sembahyang? Karena kalau aku mengobati orang, pahalanya 5. Kalau aku sembahyang 1. Nampak kerja setan? Itu namanya SOS, standar operasional setan. Jangan mau berkawan, walaupun dia datang sedang berzikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang dia, aku mau jadi khadam. Gimana cara mengusirnya Pak Ustaz? Baca ta'awuz, hembus ke sebelah kiri. Tapi waktu saya berzikir Pak Ustaz, ada yang berbisik sebelah kanan. Apa kata dia? Sudah ngopi belum? Nah, itu kawan. Datang orang ke rumah saya menunjukkan gambar, Ustaz, di atas kulkas saya, di atas TV rumah, tiba-tiba datang emas sebesar ini. Coba tengok gambarnya, emas batangan segini panjang. Tak kau pegang? Enggak. Berapa hari? 2 hari saya biarkan Pak Ustaz. Habis itu hilang. Habis itu ada kunci segini panjang, emas juga. Kunci apa ini? Inilah kunci berangkas kotak besi yang ada di Istana Siak yang dekat tangga yang tak terbuka. Di situ ada petak emas katanya Pak Ustaz. Tak kau buka? Tidak. Ada ayah atuk-atukmu dulu yang dukun. Ada Pak Ustaz. Atuk-atuk kan. Itulah jinnya datang ke kau. Orang setengah mati mencari jin nih, sampai puasa tak makan tak minum, ke gunung ke gua mau nyari jin. Sekarang dia datang ke kau. Saya bilang, kenapa kau tak mau? Aku takut musyrik Pak Ustaz. Sebetulnya itu tamparan ke saya, sedang menampar saya. Andai dia datang ke saya, jin itu, apa tak saya syahadatkan dia?
Aku mau alapkan ya. Allah sedang menegur saya, Abdul Somad, kau yang ngasih ceramah-ceramah tauhid kau itu belum ada apa-apanya dengan jamaah. Dia tak ada, tapi tauhidnya kuat. Takut aku anakku makan haram Pak Ustaz, takut aku hatiku musyrik Pak Ustaz. Ada manusia zaman sekarang, sengaja Allah menunjukkan ke saya. Apakah ada dalilnya seorang imam setelah selesai salam terus berzikir menghadap jamaah? Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah. Waktu Nabi menghadap ke jamaah, dia bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Versi 1. Versi 2, Nabi menghadap ke kanan. Kenapa dia menghadap ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan. Saya pakai versi 2. Makanya saya tadi habis sholat saya menghadap miring ke kanan. Kenapa Ustaz tak pakai versi 1 menghadap ke jamaah? Karena kalau menghadap jamaah itu berarti bertanya, mana sebulan, mana sebulan. Itu yang cocok itu presiden, mana menteri, mana menteri, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor. Yang enggak sembahyang berjamaah, nonjok. Saya, mana ada jabatan saya? Kalau saya tanya, mana sebulan, mana sebulan? Ngapain saya tanya-tanya dia? Tentang masalah menghadap habis sholat itu 2 versi, menghadap ke jamaah atau miring ke kanan. Tentang berzikir, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kami di luar masjid, kami tahu Nabi dan sahabat selesai sholat karena kami mendengar suara takbir. Pada waktu itu mikrofon belum ada. Kalau bunyi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengaran luar, berarti bunyi takbir mereka kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir mereka dulu selesai sholat. Makanya ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir selesai sholat itu jahar atau sir? Jahar. Ya. Tapi saya tak menyalahkan yang sir. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau makmumnya sudah tahu bacaannya, maka sir. Tapi kenapa Ustaz setiap jadi imam jahar terus? Mana saya tahu makmum itu ada yang tahu, ada yang tidak. Di belakang ada yang baru taubat, ada anak kecil, ada mu'allaf. Jadi saya jaharkan itu untuk mengajar yang tak tahu. Pulang anak-anak ini ditanya sama emaknya, apa zikir tadi nak? Dia tak tahu. Maka zikir yang saya bacakan itu zikir minimalis. Astaghfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam sekali, afdal, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu zikri fa'lam 100. Itulah zikir minimalis setelah selesai sholat. Kalau yang panjang, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa ulul miqat bil qist, belum lagi membaca ayat kursi kul huwallah 3 kali, itu yang panjang. Jadi kalau saya jaharkan itu untuk mengajar. Saya seorang laki-laki, hasil pernikahan dari orang tua yang beda agama. Sekarang saya sudah menikah. Saat menikah saya mengenalkan nama saya dengan bin ayah saya. Sahabat Nabi dulu yang ayahnya tak Islam, pakai bin ayahnya atau bin orang lain? Pakai bin ayah. Jangan karena ayah tak Islam lalu kita pakai bin siapa? Tidak boleh, tetap nama bin ayah. Siapapun nama ayah kita tetap nama bin ayah walaupun dia tak Islam. Apakah pernikahan saya seorang laki-laki tidak sah? Sah. Aku nikahkan engkau Fulan bin Bapak Fulan tak Islam, nikahnya sah. Yang tidak sah itu kalau anak ni perempuan, ayah dia tak Islam, datang ayahnya menikahkan,
baru tak sah, karena syarat wali mesti muslim. Jadi bagi kami yang ayah kami tak Islam, walinya siapa? Fas-sultan waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah sultan. Wali sultan itu maksudnya wali hakim. Pak Kua. Gimana ceritanya Pak Kua bisa jadi sultan? Kok bisa Pak Kua jadi sultan? Sultan Delhi, Sultan Langkat, Sultan Aceh, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Tapi tidak semua setuju bahwa Presiden Soekarno ini sultan. Maka berkumpullah ulama di Bogor. Berdirilah seorang ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Mudawadi. Syekh Mudawadi. Kata dia, Presiden Soekarno ini adalah ulil amri ad-daruri bisyauqah. Mari, dia adalah ulil amri ad-daruri, dalam keadaan darurat, bisyauqah, yang punya kekuasaan. Bukankah begitu Syekh Krongkale? Satu lagi ada di situ, dari Aceh juga. Kata Syekh Krongkale, ya. Maka diangkatlah Presiden Soekarno sebagai ulil amri. Ulil amri mengangkat perwakilan di provinsi, Kanwil Kemenak. Kanwil Kemenak mengangkat di kabupaten kepala kantor, Kakan Depak dulu namanya. Kakan Depak, kepala kantor Departemen Agama, mengangkat di kecamatan Pak Kua. Itulah kenapa Pak Kua tak ada perempuan. Karena Pak Kua mesti laki-laki, karena tak bisa perempuan menikahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya Pak Kua jadi sultan? Entahlah, aku pun tak tahu. Begitulah kronologisnya kenapa Kua. Jadi orang yang mengatakan bahwa presiden yang diangkat dengan cara demokrasi, bahwa dia bukan sultan, berarti semua orang di Indonesia yang dinikahkan Kua bermasalah. Kenapa? Karena Kua diangkat oleh Kakan Kemenak, Kakan Kemenak diangkat oleh Kanwil, Kanwil diangkat oleh menteri, menteri diangkat oleh presiden, presidennya bermasalah, maka nikah orang pun bermasalah. Tengok efeknya. Ini diam tanda paham atau tanda lapar? Apa kita masih bisa mendoakan anak yang sudah beda keyakinan karena sudah ikut ibunya? Karena dulu saya mempunyai istri seorang mu'allaf. Setelah berpisah, kedua anak ikut ibunya kembali menjadi non-muslim. Kalau dia masih hidup, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu dalil boleh mendoakan orang tak Islam, karena Nabi mendoakan dia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah dia hidayah ya Allah. Jangan putuskan silaturahim. Belikan dia baju, telepon dia, ajak dia jalan, berikan kasih sayang, karena kita bertanggung jawab sampai dia meregang nyawa. Sebagaimana Nabi mengajak pamannya Abi Thalib sampai akhir hayat. Jangan putus, karena bapak bertanggung jawab. Kalau dia masih hidup, mintakan, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah. Sholat hajat malam, berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Al-Fatihah, lembutkan hatinya. Al-Fatihah, lembutkan hatinya. Sebanyak sampai tertidur. Duduk tasyahud awal. Tasyahud awal, zuhur, asar, maghrib, isya. Imam lupa duduk tasyahud, langsung dia berdiri. Allahu Akbar. Kita sebagai makmum masih duduk tasyahud awal. Apakah kita ikut imam berdiri atau tetap duduk? Ikut imam. Diingatkan dia, Allahu Akbar. Diingatkan dia, Subhanallah. Rupanya dia ini supir Medan. Tak peduli dia, tetap aja dia berdiri. Habis itu pas di rakaat terakhir baru dia ingat, dia sujud sahwi. Sebelum salam sujud dia, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak ingat bacaan itu,
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk antara dua sujud, sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, duduk baru salam. Kalau dia pun tak ingat juga, kita yang menjadi makmum ikut sama dia. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dalilnya imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau setelah salam baru dia ingat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Pak Imam, Bapak tadi ada yang lupa. Maka setelah salam itu dia sujud, kita pun ikut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa saja lupa. Nabi pernah lupa? Pernah. Kok bisa lupa? Lupanya Nabi itu pun wahyu untuk mengajarkan umat Islam bagaimana kau kalau terlupa. Bukan berarti Nabi lupa. Kalau Nabi lupa, hilanglah wahyu. Mana mungkin Nabi lupa? Wahyu dikirimkan Allah supaya dia bisa mengajarkan umat ini bagaimana kalau terlupa. Apakah kita ikut imam atau tetap duduk? Apakah imam jika diingatkan kembali duduk tasyahud awal? Ya kalau dia ingat, tapi kalau dia sudah sempat berdiri, fokak pula dia. Itu maka imam ini diangkat imam muda, fresh, fit and proper test. Qatar, negara Qatar, penduduknya 3 juta, yang penduduk asli 400.000. Penduduk Qatar 3 juta, penduduk asli 400.000, yang 2.600.000 pendatang dari mulai India, Pakistan, Bangladesh, Eropa, negara Arab sekitar. Termasuklah imam-imam masjidnya, 60 orang imam di Qatar dari Indonesia, penghafal Quran. Berapa gajinya Pak Ustadz? Nggak enak lah kita nanya berapa gaji imam. Cuman dia sendiri ngomong, gaji kami di sini Pak Ustadz ya 3 kali gaji imam Istiqlal lah, kata dia. Nggak tahu saya entah berapa, saya sedang pula ngurus-ngurus gaji orang. 5 kali. Nah ya kan itu. Kenapa imam itu bisa dijaga kualitasnya? Karena digaji. Jadi kalau negara ini mau menjaga kualitas imam di Indonesia, angkat gaji. Nggak bisa lah Pak Ustadz. Apa pula nggak bisa? Makan siang aja bisa. Masa imam nggak bisa? Oh, diangkat imam. Sekarang kenapa ada imam yang bisa di masjid sesuka hati dia? Sesuka hati dia. Ya kata dia, tanahnya tanah aku, masjid aku. Aku mau jadi imam, apa masalah lo, kata dia. Siapa yang bisa menggantikan dia? Ini tanah hatu aku, tadi aku yang jadi imam. Inilah kesempatan aku jadi imam. Di rumah pun aku takut sama biniku, kata dia. Di sinilah aku jadi imam, kata dia. Nggak bisa. Kalau di Malaysia sajadah itu 2, sajadah depan, sajadah belakang. Sajadah belakang ini siapa di situ? Itulah dia imam. Yang depan nih imam negeri, yang belakang nih imam swasta, EJK, digaji oleh negara. Jadi kita kalau mau memperbaiki kualitas, Pekanbaru sudah mulai mencoba, maka namanya ada imam masjid paripurna yang diangkat oleh Pemko. Itu sejak dari Pak Herman Abdullah, dilanjutkan oleh Cupidau, Pak Firdaus, imam-imam di kecamatan. Tapi satu masjid, satu kecamatan. Setelah terakhir, setelah satu kelurahan, itu pun beberapa imam datang ke saya, tolong ceramahkan Pak Ustaz. Apa? Saya bilang 6 bulan belum cair. Saya jawab, nantilah. Baik, Ustadz Abdul Somad seringkali mengangkat isu-isu global dalam ceramah-ceramahnya, termasuk terkait dengan kekuatan dunia seperti Amerika, Rusia, China, dan Iran. Dalam perspektif Islam, beliau mengaitkan konflik-konflik internasional dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam ceramahnya, beliau menekankan pentingnya pemahaman umat Islam tentang politik dunia yang dipengaruhi oleh kekuatan besar tersebut.
Ustaz Abdul Somad memulai dengan menyebutkan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, utama yang terjadi di skala yang terjadi pada saat ini antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah bagaimana negara-negara besar akan selalu berusaha menguasai dunia, tetapi akhirnya ia akan menentukan adalah kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam permainan politik global yang mengedepankan kekuatan dan kepentingan ekonomi semata, melainkan tetap berdasarkan segala tindakan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan yang diajarkan dalam Islam. Mengenai Amerika, Ustaz Abdul Somad mengingatkan bahwa negara ini adalah kekuatan besar yang seringkali mengklaim sebagai penjaga perdamaian dunia. Namun di balik itu terdapat kepentingan yang sangat besar dalam menjaga atau merusak global, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Beliau mengkritik kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali memicu ketegangan konflik di berbagai belahan dunia. Utamanya saat ini yang Amerika dan Israel secara terang mereka melancarkan serangan kepada negara Islam yang ada di Iran sana. Beliau membahas juga peran Rusia dalam geopolitik dunia. Ustaz Abdul Somad menjelaskan bahwa meskipun Rusia adalah negara besar dengan sejarah yang panjang, kebijakan luar negeri Rusia seringkali menentang dominasi Amerika dan negara-negara Barat. Hal ini tentu menciptakan ketegangan yang terutama dalam konflik-konflik wilayah Timur Tengah. Namun, Ustaz Abdul Somad menyarankan umat Islam untuk memahami bahwa meskipun ada perbedaan politik antara negara-negara besar ini, yang harus dijaga adalah kepentingan umat Islam dan prinsip-prinsip agama yang mengedepankan perdamaian dan keadilan. Ustaz Abdul Somad juga menyinggung tentang Cina yang dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan kekuatan globalnya. Cina dengan ambisi besar dalam bidang ekonominya dan teknologi mempengaruhi banyak negara, termasuk negara-negara Islam. Beliau menyoroti pentingnya umat Islam untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi pengaruh Cina. Mengenai Iran, Ustaz Abdul Somad memberikan pandangan yang lebih bernuansa. Sebagai negara yang seringkali berada dalam konflik dengan negara-negara Barat, Iran memiliki peran penting dalam geopolitik Timur Tengah. Ustaz Abdul Somad melihat Iran sebagai negara yang berusaha mempertahankan identitas Islamnya di tengah-tengah global. Namun beliau juga mengingatkan bahwa politik internasional harus selalu dilandasi prinsip-prinsip Islam yang adil, tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan politik dan militer semata. Secara keseluruhan, UAS mengajak umat Islam untuk tidak hanya berfokus pada politik internasional yang syarat dengan kepentingan, tapi untuk senantiasa menjaga kebersamaan, keadilan secara general. Beliau menegaskan bahwa kita yang ada di Indonesia harus sering-sering mengajak umat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk dan bimbingan umat Islam teguh pada prinsip ajaran agama yang hak. Dengan cara ini kita semua bisa memahami lebih dalam tentang peran negara-negara besar dan politik dunia. Bagaimana seharusnya umat Islam merespon kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.